Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini. Hingga saat ini kita bisa berkumpul bersama itu karena kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu ketika kita berkumpul di tempat ini, Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
kami datang ke tempat ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan, kami bersama di tempat ini menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Kau kudus Tuhan. Oh, haleluya. ada berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Untuk sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Lawat setiap kami Tuhan, Roh Kudus tercurah atas kami. Dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita mau merasakan bahwa Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Benar Tuhan. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau hadir di setiap kami. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Kita percaya api Kristus, api kemuliaan Tuhan ada di tengah kita. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi dalam musik yang bahaya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu diri, mengajak imannya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau masih bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang kembali kepada memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan dan memuliakan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Terima kasih Allah Roh Kudus buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkarya Roh Kudus dalam hidup kami. Lanjutkanlah kasih setia-Mu Tuhan. Supaya kami boleh makin bertambah di dalam Engkau. Mengenal Engkau, bertumbuh dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus berbicara melalui lidah hamba-Mu. Sehingga setiap kami semua yang tempat ini Tuhan, boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh diberi kekuatan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dan berkat Tuhan untuk kita. Jemaat GBDI Jajak. Baik yang ada di ruang utama, di ruang doa, di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online. Itulah sebabnya mengapa kita membutuhkan rumah Tuhan. Selagi kita belum diasporakan Tuhan sehingga beribadah di rumah-rumah nantinya, kita boleh menikmati hadirat Tuhan seperti pagi hari ini. Dia ada dan Dia mau menolong kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali lagu pertama ini sangat menarik bagi saya. Satu hari lagi Tuhan menuntun langkahku. Barangkali ada juga yang cepat berpikir, masa cuma sehari besok meninggal kali ya. Enggak mau Itu nyanyian atau pencipta lagu sedang mengatakan hari ini lagi Tuhan menuntun langkahnya. Besok juga hari lagi, sepanjang hari itu Tuhan menuntun langkah kita. Dan kalau ada yang berpikir enggak mau masa hidup cuma sehari ini lalu besok enggak ada. Saya cuma berkata, kalau takut meninggal, cepat cari Tuhan. Cari Dia lebih sungguh lagi. Bisa berkata amin? Jadi tidak salah dengan nyanyian tadi ya. Kemunculannya sempurna. Itulah judul khotbah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kata muncul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa arti. Yang pertama menyembul atau keluar, menampakkan diri. Arti kedua timbul, terbit. Nah, kemunculan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti perihal muncul, kehadiran, kedatangan, dan keikutsertaan. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna itu dimulai dari kemunculannya yang sempurna juga. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, saya tidak sedang menghilangkan Tuhan atau meniadakan Tuhan. Dia selalu ada. Dia maha hadir. Saudara-saudara, segala keadaan, segala waktu ada. Tetapi saya sedang memilahkan tentang sebelum penyertaannya sempurna. Dan itu menjadi tema Natal 2019. Sepanjang 2020 kita menghadapi virus corona. Saya masih mau berkata, penyertaannya sungguh sempurna. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi,
Dia selalu serta Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah saudara-saudara, kemunculan Tuhan Yesus mendahului penyertaannya itu. Jadi kemunculannya mendahului penyertaannya. Nah sebagaimana kita butuh penyertaan Tuhan yang sempurna, tentu kita juga butuh kemunculannya yang sempurna. Saudara-saudara yakin bahwa Dia serta sekarang ada bersama kita. Amin. Tapi saudara-saudara, jujur seringkali walaupun kita percaya sepanjang tahun 2020 ini ada penyertaan Tuhan yang sempurna, selalu juga kita berdoa, Tuhan muncullah, Tuhan nyatakanlah dirimu. Nah itulah yang kita mau bahas tentang kemunculannya yang sempurna. Yakin penyertaannya selalu ada, tapi kita ingin dia muncul terlebih di saat-saat genting kehidupan ini. Saya coba mengingat sebelum ayat pokok dalam Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, yang bengis. Sebab itu orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali. Sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ayat ini yang saya pegang masuki tahun 2020. Saya butuh penyertaannya sempurna. Sebab dia pasti bela jemaat GPDI Jajak kita semua yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Saudara-saudara, Dia bela kita. Dia adalah pahlawan yang gagah, pahlawan yang bengis, pahlawan yang tidak terima. Waktu Bapak Ibu Saudara yang disertainya akan diapa-apakan oleh apa, oleh siapa, oleh keadaan apapun. Jadi inilah penghiburan kita. Tetapi selain kita membutuhkan penyertaannya yang sempurna, kita butuh kemunculannya yang sempurna itu. Sehingga kita suka berdoa, Tuhan nyatakan dirimu, nyatakan, muncullah, dan seterusnya. Baik, mari kita membaca kitab Yesaya 9 ayat 1. Beberapa kemunculan Tuhan yang sempurna di hari menjelang perayaan, tidak ada perayaan tahun ini, ibadah Natal kita. Yesaya 9 ayat 1 berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, terang atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentaranya berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu dalam terjemahan lain ada 5 gelar buat Yesus yang baru lahir itu. Ya Bapak Ibu Saudara, Alkitab
yang kita baca Yesaya 9 ayat 1 dimulai dengan kalimat bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Nah, masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada 400 tahun di mana Allah sama sekali bersembunyi. Saudara-saudara, dia tidak keluar menyatakan diri. Dia tidak berfirman, dia tidak memberi penglihatan, dia tidak bicara lewat mimpi. Ini 400 masa yang sunyi atau masa sunyi 400 tahun lamanya. Allah diam. Dan saudara-saudara, itulah saat di mana disebut sebagai masa kegelapan. Masa di mana Tuhan diam dan sembunyi. Tetapi ayat 1 berkata di masa sunyi 400 tahun itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba terbit, tiba-tiba timbul, tiba-tiba saudara-saudara keluar menampakkan diri. Allah yang bersembunyi tadi, Allah yang tidak menyatakan diri sekian lama tahun, hari itu Allah muncul. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dan saya berkata kemunculannya dalam rupa bayi didahului dengan berita dari Yohanes Pembaptis memecahkan keheningan 400 tahun itu. Saudara-saudara, sempurna. Mengapa saya berkata sempurna? Di saat gelap, di saat orang membutuhkan terang, di saat orang sedang dalam tekanan, tindasan, tidak ada kesukaan, tidak ada damai dan lain sebagainya, Yesus lahir. Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia itu muncul di saat yang tepat, di keadaan yang tepat, gelap dengan dosa. Saudara-saudara, di tempat yang tepat dia nampak. Saya mau berkata bahwa dia masih mau muncul di saat-saat tepat dalam hidup kita. Saat-saat di mana kita sedang dalam kegelapan. Saat-saat kita dalam kesukaran dan lain sebagainya. Di tempat yang tepat, di rumah tangga, di pekerjaan, di rumah, di gereja, di seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, munculnya Tuhan itu sempurna. Dan saya mau berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Tuhan Yesus muncul untuk menerangi manusia yang hidup dalam kegelapan dan menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara-saudara, dia muncul pada waktu yang tepat, di mana kegelapan menguasai banyak orang. Hidup di dalam gelapnya dosa. Dia muncul. Dia lahir di kandang ternak. Saudara-saudara, saya percaya dia datang, dia muncul untuk menerangi setiap orang yang hidup di dalam dosa dan mau menyelamatkan umatnya dari naungan maut. Saya percaya dia masih bisa muncul untuk suami yang belum percaya Tuhan. Amin. Untuk istri yang tinggalkan Tuhan, untuk anak-anak, saudara-saudara yang masih hidup dalam kegelapan. Roma 5 ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus yang muncul sempurna itu telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan Allah.
Jadi kehadirannya di saat yang tepat, yang sempurna. Saat manusia dalam keadaan lemah, tidak berdaya oleh ikatan-ikatan dosa. Saudara-saudara, dia muncul, dia lahir hanya untuk mati. Dideritakan sesuai firman Allah. Dan saya berkata, tepat sekali. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dia muncul waktu kita dalam dosa. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya Yesus tanpa pertobatan? Adakah di antara kita percaya Yesus tanpa pengalaman yang membekas sampai hari ini? Pengalaman di mana kita sadar bahwa saya butuh Yesus yang mati di kayu salib, yang disengsarakan begitu rupa, yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Saya butuh diselamatkan, saya butuh pengampunan dosa. Dan saya berkata itu waktu yang tepat. Saudara-saudara, dia punya saat kemunculan yang sempurna untuk tiap-tiap pribadi. Membawa seseorang kepada penyesalan, kepada pertobatan atas setiap dosa. Dan meninggalkannya. Saya berharap tidak kembali kepada dosa lagi. Bapak Ibu Saudaranya Tuhan kasih, ayat yang ke-10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Yesus muncul dalam rupa bayi untuk mati di kayu salib, dan kemunculannya itu saudara-saudara sempurna untuk menjawab persoalan dosa, untuk menyelesaikan persoalan dosa, untuk mengangkut dosa dan membawanya ke kayu salib. Itulah sebabnya saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, inilah dasar kekristenan yang benar. Saya percaya Yesus karena Dia satu-satunya juru selamat yang bisa selamatkan kita dari penghukuman dan dosa. Bisa berkata amin? Bukan yang lain. Kalau dasarnya berkat, pasti mencela. Kalau dasarnya pertolongan, sekalipun di dalam Yesus ada pertolongan, ada berkat, saudara-saudara, rapuh. Satu saat kita akan tinggalkan Dia. Tapi kalau saudara dan saya kenal Dia secara pribadi, waktu saya hidup dalam dosa, waktu saya lemah karena terikat dosa dan tidak bisa lepas dengan kuat sendiri. Waktu saya jadi musuh Tuhan yang menyakiti Dia tiap-tiap saat, Dia muncul pada saat yang sempurna, mengubahkan kita, menjadikan kita anak-anaknya. Dan sampai hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Ini Kristen yang kuat sekali. Bisa berkata amin. Ini Kristen yang benar. Karena itu mari perbaharui, benahi dasar kita. Percaya Yesus. Sebab itu akan berbuntut panjang. Maksud saya akan mengikuti kehidupan yang seperti Dia mau. Sebab Dia telah mati untuk saya. Saya tidak mau menyalibkan Dia lagi. Ini akan berbuntut panjang sebuah kehidupan yang memikirkan Dia, menyenangkan Dia, bukan menyenangkan diri sendiri, bukan untuk kepuasan diri sendiri, bukan untuk sesuatu yang fana. Sehingga kita bisa halalkan semua caranya menyakiti Tuhan. Kendati tiap-tiap minggu kita ibadah. Perkataan kita terjaga. Hati kita dijaga.
Kelakuan kita dijaga. Itulah sebabnya jangan sampai dasar ini hilang. Dia muncul pada saat yang tepat, di mana kita boleh diterangi hidup kita dari kegelapan dosa, sehingga kita merasa butuh Dia, kita diselamatkan. Mari kita melihat kemunculannya dalam Matius 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini kisah di mana Yesus akan naik ke bukit untuk berdoa. Lalu dia perintahkan murid-murid menyeberang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di malam itu ada gelombang besar. Ada angin sakal menerpa kapal mereka. Diombang-ambingkan begitu rupa. Saya percaya mereka sedang dalam ketakutan. Mereka sedang dalam kepanikan. Mereka dalam kekhawatiran. Saudara-saudara, ada bahaya yang mengancam. Ada persoalan yang sangat serius. Pada saat itu, saudara-saudara, saya tahu Dia yang Maha Hadir ada di mana-mana. Dia memenuhi bumi bahkan segala ciptaan. Tetapi kemunculannya dinanti-nantikan oleh murid-murid. Sama, ada saat di mana Tuhan izinkan persoalan pencobaan datang kepada kita. Mana timbul rasa takut. Kita tidak bisa tidur. Kehilangan selera makan. Sebab terlalu besar masalah. Sudah banyak persoalan, banyak hal di mana kita merasa sepertinya tidak sanggup lagi. Kita menjadi tidak berdaya seperti murid-murid di perahu, di malam gelap, di danau, di laut maksud saya, yang diombang-ambingkan oleh gelombang besar. Saya percaya mereka pun tahu bahwa Tuhan ada. Tapi mereka juga butuh Dia muncul. Dia keluar dari tempat doanya. Dia keluar dari tempat persembunyiannya. Saya percaya barangkali di antara mereka sudah ada yang batin, yang kepengen, ayo muncul pertolongan. Ayo muncul mujizat. Ayo muncul sesuatu yang bisa menyelesaikan angin ribut ini. Ayat itu berkata, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus. Muncullah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Cepat cerita, semua jadi tenang. Semua selesai, bahkan sampai ke cita-cita. Sampai ke tujuan, sampai ke seberang. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara pagi ini hadapi. Saudara merasa tidak kuat lagi barangkali. Saudara ngerti, gak bisa diselesaikan ini. Dengan caraku, dengan hikmatku yang terbatas, dengan pengertianku yang kecil. Terlalu besar. Ini jauh lebih kuat, lebih berkuasa. Angin ribut, angin sakal, gelombang yang besar. Tapi inilah pengharapan bahwa kemunculannya sempurna. Bisa berkata amin. Pada saat-saat seperti itu, Yesus muncul. Saya berdoa Dia muncul, menyatakan diri. Di saat Bapak Ibu Saudara dalam kesukaran, Dia muncul pada saat kita membutuhkan pertolongan. Sebab sebagaimana penyertaannya sempurna, kemunculannya pun sempurna. Oh saudara-saudara, hati mereka jadi tenang. Hati mereka yang gundah gulana, saudara-saudara, menjadi teduh lagi. Dan luar biasanya, Tuhan bersama mereka
serta mereka dalam pribadi yang nyata jelas sampai ke tujuan. Percayalah, kita akan sampai kepada tujuan. Amin. Ada Tuhan yang bukan cuma beserta, tapi dia mau muncul. Pertanda kita tahu dia ada persis. Saudara-saudara, kabur bicara tentang penyertaan, sebab dia selalu ada. Tapi jelas waktu kita berkata, dia muncul. Sehingga kita berkata, ini Tuhan. Seperti Petrus berkata, itu Tuhan. Dia muncul. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Mari sepat dengan Lukas 24 ayat 15. Kemunculannya sempurna. Lukas 24 ayat 15 berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengenalinya. Ini peristiwa di mana Yesus setelah ditangkap, dia diadili, dijatuhi hukuman mati. Dia dideritakan, dia disengsarakan. Supaya apa yang tertulis atau difirmankan Allah lewat nabi-nabinya itu digenapi. Dia menderita begitu rupa sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada hari ketiga setelah penguburannya, dia bangkit. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada saat itu kita membaca, ada 2 orang murid tinggalkan Yerusalem. Tinggalkan Yerusalem dan jalan menurun ke Emmaus. Mereka adalah Kleopas dan seorang yang lain. Yang saya melihat adalah mereka merasa putus asa. Mereka merasa kecewa. Sehingga mereka berkata sudah tidak usah ke Yerusalem. Artinya enggak usah ibadah-ibadah lagi. Sebab Yerusalem kota di mana mereka beribadah. Enggak usah pelayanan lagi. Enggak usah doa-doa lagi, enggak usah persekutuan lagi, tinggalkan Yerusalem. Lalu mereka jalan turun, bukan jalan naik. Firman Tuhan berkata jalan hidup orang benar dari terang kepada terang yang ajaib. Tapi ini jalan menurun Bapak Ibu Saudara sampai ke Emmaus. Mereka bicarakan hal yang sedang terjadi. Alkitab berkata tiba-tiba datanglah Yesus. Yesus muncul. Dan lagi-lagi sudah kemunculannya sempurna. Di saat Kleopas dan temannya sedang kecewa berat. Mereka berkata dalam pembicaraan itu kepada Yesus yang mereka tidak kenali itu. Tidakkah engkau tahu? Adakah engkau orang asing? Yesus mati. Padahal itu menunjuk bahwa mereka punya pengharapan kepada Yesus. Tetapi dia mati. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, itulah sempurnanya kemunculan Yesus. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau Yesus tidak muncul waktu itu. Tapi dia muncul. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, cepat cerita. Waktu sampai di satu tempat, Yesus dipaksa untuk masuk ke rumahnya. Padahal Yesus pura-pura mau jalan terus. Pada saat di rumah itu dia pecah-pecahkan roti, mata mereka terbuka. Alkitab berkata, ada kekuatan baru. Sehingga malam itu juga Kleopas dan temannya kembali lagi ke Yerusalem. Kembali beribadah, kembali berdoa, kembali melayani Tuhan.
kembali naik di dalam Tuhan dan seterusnya. Tuhan Yesus muncul untuk mereka yang sedang kecewa dan putus asa. Saya tidak tahu, adakah di antara Bapak Ibu sudah sedang kecewa karena Yesus seolah-olah mati. Tangannya tidak segera terulur menolong kita. Telinganya sepertinya tertutup di kayu salib, dia mati dan tidak dengar doa kita. Kakinya dipaku dan tidak bisa bergerak berjalan menemui kita. Tapi pagi itu saudara-saudara, tangannya tidak terbelenggu lagi. Kakinya tidak terpaku lagi. Telinganya pun bisa mendengar. Dia hidup, dia bangkit. Saya percaya dia ada. Dia muncul pada saat yang tepat. Sebab kemunculannya sempurna. Dia akan menolong kita, menguatkan kita kembali, memulihkan kita. Saudara-saudara, mereka pulang kembali ke Yerusalem dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai, karena mereka mengalami kemunculannya. Saya mengajak kita untuk kemunculannya keempat. Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Petrus dan teman-temannya kembali mencari ikan, kembali menjala ikan. Sebab mereka merasa gagal, khususnya Petrus. Dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dia malu jadi anak Tuhan. Dulu nomor 1 dia. Dulu dia paling depan. Sudah dulu bela Yesus, tapi sekarang sadar sekali. Saya menyangkal. Hatiku penipu. Memang Yeremia berkata hati manusia itu penipu. Sebentar masuk penjara dan mati karena engkau, aku siap. Semua tergoncang imannya, sekali-kali aku tidak. Dan itulah sebabnya dia berkata, aku mau mencari. Itulah saat yang tepat di mana Yesus muncul untuk Petrus yang lagi merasa gagal dan tidak berguna. Klik. Saudara-saudara, dia muncul untuk Petrus yang lagi merasa gagal dan tidak berguna. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara merasa gagal sebagai apa saja, dan sudah merasa gak berguna aku. Saya mau berkata, dia mau muncul. Dia mau muncul, saudara-saudara. Bahkan sepasti surya pagi dari tempat tinggi, kata Nabi Zakaria, dia akan muncul untuk kita. Dan kalau dia muncul, dia lakukan sesuatu. Tetapi berhenti di soal Petrus ini. Saudara-saudara, sama dengan kepada Kleopas dan temannya, sama kepada bangsa yang hidup di dalam kegelapan, sama kepada murid-murid Yesus muncul untuk menolong, untuk menyelamatkan, untuk mereka, untuk kepentingan umatnya. Dia sangat baik sekali. Saya percaya dia mau muncul untuk tiap-tiap kepentingan kita, tiap-tiap keberadaan kita. Tapi lebih lagi yang saya heran dengan Yesus yang terlalu baik itu,
Dia muncul untuk menggenapi perkataannya sendiri kepada Petrus. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dia bukan hanya mau muncul untuk menolong, untuk memberkati, untuk menyelesaikan persoalan dan lain sebagainya bagi umatnya. Tapi ada kepentingan Tuhan untuk menggenapi apa yang pernah dia katakan dulu. Dan ajaibnya saudara-saudara, dia berkata jauh sebelum kematiannya, penguburannya. Dia sudah ngomong jauh-jauh hari di awal pelayanan bersama murid-murid. Dan saya berkata ini Tuhan yang terlalu baik. Tuhan yang gak pernah lupakan janjinya, lupakan perkataannya sendiri, anggap sepi dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah perkataan Tuhan Yesus yang mana? Sehingga dia harus muncul bahkan kepada Petrus yang lagi merasa gagal dan tidak berguna. Tentu kita tahu dalam Matius 4 ayat 18 dan 19. Ayat itu berkata, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara lihat, Yesus berkata, aku akan menjadikan kalian, khususnya Petrus, penjala manusia. Sampai Yesus mati, Petrus belum pernah menangkan jiwa. Petrus belum pernah jala manusia. Dia belum pernah menangkan orang. Bikin batu sandungan iya. Waktu dia potong telinga Malkus, tidak ada catatan. Kalau Malkus bertobat, lihat mujizat terakhir Yesus sebelum masuk kepada salib itu. Tidak dicatat kalau Malkus berubah karena dia mengalami mujizat telinganya nempel lagi. Tidak ada. Rupanya Malkus kesandung gara-gara perbuatan orang Kristen lama yang namanya Petrus ini. Dia tidak jala manusia, dia singkirkan orang dari keselamatan. Dia tendang orang dari rumah Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya Petrus tiap kali lihat Getsemani dia selalu ingat, aku pernah buat orang tinggalkan Tuhan. Aku pernah buat orang tidak percaya Tuhan. Aku pernah dengan perbuatan dan perkataanku orang jadi binasa. Oh saudara-saudara, dia belum pernah menjadi penjala manusia. Tapi lagi-lagi saya berkata, dia muncul setelah hari kebangkitan itu. Dia mau berkata, aku belum menggenapi apa yang pernah aku katakan. Menjadikan engkau penjala manusia. Dan setelah peristiwa itu, dia khotbah sedikit. Banyak jiwa diselamatkan. Saudara-saudara, rupanya dengan kuat sendiri, dia tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan katakan. Dengan kuat kita, bapak-bapak, kita nggak bisa menjadi bapak yang seperti Tuhan mau. Jadi suami seperti yang Tuhan mau di hari pernikahan itu. Aku mau setia sampai maut memisahkan. Ada janji-janji kita mau jadi suami, jadi istri, jadi anak-anak. Tapi dengan kuat sendiri kita tidak bisa. Menjadi pelayan, mengangkat kita tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan pernah katakan. Sampai dia muncul. Sampai dia muncul dan menjadikan, aku akan jadikan seperti aku katakan dulu. Mengangkat engkau menjadi kepala
bukan ekor. Bisa berkata amin? Mengangkat engkau menjadi pemimpin di bidang apa saja. Seperti yang pernah aku katakan dulu. Lewat mimpi, lewat firman. Menjadi anak seperti yang pernah aku katakan lewat firman. Menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi suami, menjadi istri. Menjadi apa yang pernah aku katakan. Itulah sebabnya saya berkata kemunculannya sempurna. Adakah di antara kita pagi ini membutuhkan dia muncul hari-hari? Karena saudara merasa sendiri dan perlu dia. Tundukkan kepala. Dia akan muncul. Seperti surya pagi dari tempat tinggi. Seperti air yang menyembul dan membual. Muncul beri kesegaran. Kemunculannya sempurna. Sudah merasa Tuhan jauh. Tuhan tidak ada. Tapi pagi ini kita berdoa, Tuhan muncullah buat saya. Saya jemput kita semua berdiri. Sungguh besar setiamu. Mari nyanyi lagu ini. Dia setia dengan berjanjinya. Sungguh besar setiamu. Saudara perlu pertolongan. Nyanyi pejamkan mata tanpa melihat. Angkat tangan dia muncul. Haleluya, haleluya. Sepanjang hidup darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia yang muncul tengah-tengah kita. Haleluya. Engkau Tuhan, Dia melebihi angin badai, Dia melebihi lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Ibu Gembala akan berdoa buat tiap-tiap tangan yang terangkat. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi penghiburan, menjadi kekuatan kami kepadamu Tuhan. Kalau di pagi hari ini seberapa banyak kami yang sudah hadir, yang membawa beban, yang membawa kesusahan Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi penghiburan kami. Biarlah Engkau menghampiri kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini. Supaya dengan Engkau hampir kepada kami Tuhan.
Kami boleh menerima pertolongan daripada Tuhan. Amin. Kami boleh menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kalau Engkau menjamah setiap hati kami ada damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Boleh memenuhi hati kami dan kami boleh bersyukur, kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh meninggikan Engkau dan kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Karena kami sembah Tuhan yang kuasa, Tuhan yang heran, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Engkau yang sudah mengampuni dosa kami melalui korban-Mu di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hati kami pagi hari ini yang sudah datang, kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Engkau sudah menghampiri kami, Engkau sudah tolong kami Tuhan. Sehingga sebentar kami boleh pulang membawa damai sejahtera sukacita. Dan kami boleh tetap bersyukur, tetap memuliakan Engkau ya Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang akan meteraikan dalam setiap hati kami. Dan kami boleh tetap mengasihi Engkau. Tetap Tuhan mengasihi Engkau. Tetap mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat kutu jadi anak berkat, anak kesukaan Tuhan yang memuliakan nama. Hatinya takut dan cinta Tuhan memenuhi di dalam nama Yesus. Sehat berkati Aime dalam nama Yesus, jadi anak berkat, anak kesukaan Tuhan yang memuliakan nama. Sehat kuat disertai Tuhan, hikmat-Mu juga atas dalam nama Yesus. Tolong saudara Chandra dan Intan sebagai orang-orang tua ini. Kiranya Tuhan beri hikmat yang dari Tuhan, takut Tuhan untuk membawa anak-anak mereka jalan-jalan sehingga hidup mereka memuliakan. Roh Kudus memberi kuat kesanggupan kepada mereka seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua jemaat GPD Jajak, baik di ruang utama, di ruang doa, di tempat masing-masing rumah mereka, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tahu keberadaan, tahu keperluan kami semua, bahwa kami lebih dekat. Kiranya perlindungan darah Yesus atas semua kami, sehingga kami aman dari mara bahaya sakit penyakit kuasa gelap. Dan apabila sebentar kami pulang, Tuhan besertalah. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus, serta kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.